Pada tanggal 17 Desember 1944, pasukan isi company memasuki kawasan Bastogne, yaitu sebuah hutan bersalju dengan cuaca yang sangat ekstrim. Dalam misi mempertahankan kota Bastogne tanpa adanya perlengkapan pakaian salju untuk musim dingin yang sangat membahayakan. Bahkan amunisi dan senjata pun tidak ada persediaan yang cukup. Kisah akan berfokus pada seorang dokter bernama Eugene, yaitu salah satu dokter medis yang diterjunkan bersama Kompi E dalam misi tersebut. Eugene berjalan sendirian menembus dinginnya salju di hutan tersebut. Namun seketika langkahnya terhenti ketika ia melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Sekelompok mayat membeku pada pertempuran sebelumnya. Ia pun segera kembali meninggalkan tempat tersebut. Lalu ia pun bertemu dengan Kapten Winters yang memberi syarat agar ia waspada dengan pergerakannya. Ternyata Kapten Winters melihat seorang tentara Jerman yang sedang tersesat, dan ia pun berhasil menangkapnya tanpa perlawanan sedikit pun. Lalu segera diserahkan ke resimen sebagai tawanan perang. Kommen Sie hier, schnell. Take him back to regiment. Setelah itu 3 perwira melaporkan bahwa garis pertahanan tentara sekutu dan Najis ternyata sangat berdekatan. Hanya saja karena cuaca yang sangat ekstrim dan bersalju, jarak pandang kedua kekuatan tersebut sangat terbatas. Semua artileri dari pihak lawan pun kapan saja bisa memporak-porandakan mereka. Banyak celah terbuka di garis pertahanan mereka. Selain itu, ancaman suhu cuaca yang sangat tidak bersahabat itu pun bisa saja membunuh mereka pelan-pelan. I don't have enough people, sir. Right flank. I tied it in with a squad from our second platoon. Hold the line, Colonel. Close the gap. Di sini para tentara Kompi E akan diuji kekuatannya bukan hanya dalam peperangan terbuka saja atau peperangan fisik, namun perang psikologis pun akan mereka hadapi. Bahkan sekelas Jenderal Anthony pun tak memiliki sebuah solusi. Ia hanya menegaskan untuk tetap mempertahankan garis depan apapun yang terjadi, karena bantuan udara tak akan datang sebelum kabut benar-benar hilang di langit hutan tersebut. Beberapa perban yang didapatkan Dr. Eugene terpaksa harus dibagi-bagi dengan tim medis lainnya. Sementara itu ia menyimpan hanya sedikit perban dan 1 morfin saja, yang jelas-jelas tidak akan pernah cukup untuk sebuah pertempuran. Karena rasa tanggung jawabnya yang sangat tinggi, lalu ia pun berusaha mencari prajurit lainnya yang memiliki morfin, tapi ia tak pernah menemukannya. Yang pada akhirnya Eugene pun berhenti di lubang tim Walter yang sedang membuat minuman hangat. Namun tiba-tiba They peppered my helmet! serangan artileri Jerman membuat 1 orang prajurit terluka. Dr. Eugene pun bertindak cepat melakukan penanganan pada lukanya, namun beruntung luka yang dialami tidak terlalu parah. Setelah serangan kejutan artileri berhenti, prajurit Spina berusaha mencari obat-obatan ke sekitar batalion 3. Namun di sana Spina sama sekali tak mendapatkannya, hanya 2 kotak perban tanpa obat-obatan. Menyikapi hal tersebut, tanpa menyerah, Eugene pun berusaha mencari kekurangan persediaan morfin pada prajurit lainnya. Beruntung Walter memilikinya dan menyerahkannya pada Eugene. Malam pun semakin larut, Dr. Eugene memutuskan kembali ke lubang perlindungannya, menutup malam yang sangat melelahkan dengan berdoa. Di hari berikutnya, dentuman artileri kembali menyerang mereka, dan 1 orang lagi prajurit terluka parah. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, si prajurit itu pun dilarikan ke rumah sakit di kota Bastogne untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dalam kesempatan tersebut, Eugene pun ikut ke kota dan dengan tujuan ia bisa mendapatkan obat-obatan yang lebih banyak di sana. Sampainya di sana, para tenaga medis pun benar-benar disibukkan dengan para prajurit yang terluka parah. Beruntung Eugene berkenalan dengan seorang suster bernama Reni. Kemudian Reni pun memberinya beberapa peralatan medis yang dibutuhkan dan sebungkus coklat tanda persahabatan mereka. Setelah itu Eugene pun kembali ke garis depan pertahanan. Setelahnya beberapa orang prajurit diinstruksikan untuk melakukan patroli pengintaian. Awalnya Eugene pun berniat untuk ikut berpatroli, namun ternyata Letnan Peacock melarangnya karena akan terlalu berbahaya baginya. Pergerakan mereka pun ternyata terlihat oleh tentara Jerman dan terjadilah kontak senjata.
dan melukai Julian, yaitu seorang prajurit baru di Kompi E yang harus menderita kesakitan karena peluru tersebut melukai bagian lehernya. Rentetan tembakan senapan mesin Jerman membuat mereka terpojok dan memutuskan untuk mundur meninggalkan Julian yang kesakitan dan akhirnya meregang nyawa. Kegagalan operasi tersebut membuat mereka terpukul karena harus kehilangan satu anggotanya. Hari pun mulai gelap, menyisakan kesedihan sepeninggal sahabat mereka. Malam terasa sangat panjang, hanya dinginnya salju yang mampu meleburkan kesedihan mereka. Gotcha. Esok paginya langit pun terlihat cerah. Kabut yang selama ini menyelimuti langit pun pergi entah kemana. Terlihat beberapa pesawat pembawa bantuan sekutu pun melintas di atas langit mereka. Para pasukan Kompi E pun menyambutnya dengan riang gembira. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba pesawat di belakang menembaki mereka. Prajurit pun kembali berlindung ke dalam hutan. Sesekali mereka membalas tembakan tersebut, meluapkan kekecewaannya. Rupanya sang pilot pun menyangka mereka adalah pasukan musuh. Di pusat kota, bantuan pun mulai dijatuhkan. Ada makanan, pakaian, dan peralatan medis lainnya, sedikit memberi harapan pada mereka untuk bertahan di kerasnya kota Baston. Dr. Eugene pun kembali ke kota untuk mendapatkan bantuan yang ia perlukan. Dan di sana Eugene pun sempat membantu merawat seorang pasien dengan luka yang cukup parah. Eugene dan Randy pun berusaha menghentikan pendarahan dengan cara bahu-membahu. Namun naas nasib berkata lain, nyawanya tak tertolong. Keadaan itu pun membuat Eugene sedikit emosi dan penuh penyesalan. Lagi-lagi ia harus kehilangan dan menyaksikan penderitaan rekan prajuritnya. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman tersebut membuat mentalnya semakin tertekan. Hingga suatu hari pasukan Jerman pun datang menyerang. Eugene hanya terdiam dengan tatapan kosong, tak menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara itu Walter tengah bersiap mengokang senjata mesinnya. Namun satu peluru menembus badannya dan ia pun terjatuh. Hold your fire, boys. Don't let them draw you out. Ready! Medic! Marshal, get the plasma now! Here they come! Sementara Eugene tak mempedulikan sengitnya pertempuran tersebut. Ia hanya fokus menyelamatkan Walter. Dan pada akhirnya Walter pun berhasil evakuasi ke kota. Okay, put him here. Doc. Karena cuaca semakin memburuk, Letnan Peacock pun menyalakan sedikit api untuk menghangatkan tubuh mereka. Akan tetapi Letnan Winters pun memperingatkannya jika akibat ulahnya tersebut pasukan Jerman akan dengan cepat mengetahui posisi mereka. Dan ternyata setelah diberikan pertolongan pertama, Letnan Wallace pun segera dilarikan ke pusat bantuan medis di kota Baston. Namun pemandangan kota kini telah berubah dari biasanya dan sangat mengerikan.
hujan bom pun telah meledakkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Bahkan seluruh penduduk pun berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing. Kini kota Boston pun seketika menjadi hancur tak terkecuali pusat bantuan medis. Setelah beberapa hari mempertahankan garis depan di hutan Boston, Kompie pun ditugaskan untuk memukul mundur pasukan Jerman dan merebut kota Foy. Di tengah perjalanan, Hubler dan Christensen pun tengah bersiap untuk menyergap perwira Nazi yang sedang menunggang kuda ke arahnya. Dan ternyata Hubler berhasil membidiknya hingga perwira Nazi itu pun tewas seketika. Hubler pun merasa senang sekali karena tembakannya tidak meleset. Dan selain itu, ia pun mendapatkan pistol Jerman yang selama ini ia inginkan. Setibanya di lubang perlindungan Kompie, Hubler pun menceritakan dengan bangga bagaimana ia mendapatkan pistol tersebut. Rupanya euforia Hubler pun terlalu berlebihan. Ia selalu memamerkan pencapaiannya tersebut hampir pada setiap orang. Hingga suatu ketika, Shutting up, Sarge. Okay, What do you see, Shift? Medic! Hit my leg! Okay, hold on. terdengar sebuah tembakan. Ternyata itu berasal dari Hubler yang tak sengaja menembak bagian kakinya sendiri. Ia mengaku jika pistol Luger yang berada di sakunya meletus begitu saja. Kemudian Dr. Eugene pun dan rekan-rekannya segera menanganinya, namun takdir berkata lain. Karena pendarahan yang terlalu hebat, Hubler pun harus tewas karena ulahnya sendiri. Lipton melaporkan insiden tersebut pada Kapten Winters, dan selain itu ia pun membahas tentang keadaan Kompie saat ini. Yang semakin hari ternyata satu persatu anggotanya tewas di medan perang. Terlebih situasi pun diperburuk karena komandan Kompie mereka selalu menghilang pada saat pertempuran. Ketidakjelasan Letnan Dake dalam memimpin semakin memperkeruh keadaan. Keadaan Kompie saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Selain kepemimpinan Dake yang sangat buruk, salah satu prajurit yang sangat dipercaya Kapten Winters pun yaitu Letnan Campton, keadaannya sangat berubah semenjak rekan-rekannya mati mengenaskan di pertempuran sebelumnya. Keadaan mentalnya sedang sangat terpukul. Kini ia terlihat lebih serius, ia selalu mondar-mandir ke setiap lubang perlindungan, mengingatkan anggota Kompie lainnya untuk lebih berhati-hati dan waspada. Namun terkadang sebuah nasihat yang terlalu berlebihan membuat anggota lainnya merasa aneh dan sedikit membosankan. Keadaan ini tentunya berdampak pada anggota lainnya. Namun Sersan Lipton menanggapinya lebih dewasa. Ia selalu mengingatkan anggota Kompie agar tetap fokus terhadap misi mereka, karena yang terpenting adalah saat ini tetap waspada dan menjaga keutuhan Kompie. That's fantastic. Look good for you. Thank you. Pada keesokan harinya, seorang utusan menyerahkan sepucuk surat pada Kapten Dixon. Isi surat tersebut adalah ternyata terpilihnya Kapten Dixon menjadi juru kampanye perang dan mendapatkan izin cuti untuk pulang ke Amerika selama 30 hari. Tetapi Dixon merasa sangat berat meninggalkan sahabatnya, yaitu Kapten Winters, yang telah bersama-sama berjuang selama ini di Boston dan pertempuran sebelumnya. Untuk itu, Letnan Dixon pun memutar otak. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memulangkan Letnan Peacock. Keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Hal itu karena di pertempuran sebelumnya Letnan Peacock dinilai kurang piawai dalam memimpin pasukan. Jadi lebih baik ia dipilih cuti untuknya. At least one company from the 10th Panzer Grenadiers. How about armor? As of last night, 3 Tigers. We've also got at least 188. Kemudian Kolonel Sims datang untuk meminta laporan tentang situasi kota Foy yang diduduki Jerman sejauh ini. Dan seiring berjalannya waktu, tepat pada tanggal 3 Januari, kebanyakan pasukan Kompie pun telah maju dari posisi sebelumnya. Beberapa orang prajurit bergabung dengan Kompie Dock untuk berada di garis depan pertahanan. Dari pantauan terlihat pasukan Jerman masih menguasai kota Foy dan kini jarak mereka semakin dekat dengan musuh. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat lubang-lubang perlindungan di ujung hutan tersebut. Namun rupanya pergerakan mereka sudah terpantau pihak musuh sehingga pasukan Nazi pun segera menembakkan meriam-meriam dan artileri ke arah pasukan Kompie berada.
Hujan meriam dan artileri pun memaksa pasukan untuk segera mencari tempat perlindungan. Setelah serangan mereda, Lipton berlari memeriksa keadaan sekitar dan menolong Hepron yang terjebak di pepohonan yang tumbang. Sedangkan Warner, ia berusaha menolong Joe yang terluka mengerikan di bagian kaki kanannya hancur terkena ledakan. Tak berselang lama, serangan Haji yang kedua pun datang kembali. Kemudian hujan artileri pun benar-benar menghancurkan hutan tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Tak peduli apa yang terjadi, Warner tetap menolong Joe yang kesakitan dan menyeretnya menuju lubang perlindungan. Namun naas mereka bernasib malang, keduanya terluka parah dan harus mundur dari pertempuran. Kejamnya sebuah pertempuran menyebabkan Letnan Campton mentalnya semakin tertekan. Dan mau tidak mau, ia pun harus ditarik mundur dari garis depan pertempuran. Dan kini anggota Compie pun telah kehilangan beberapa orang prajurit terbaiknya. Dengan ditariknya Letnan Campton, tak ada alternatif lain untuk menggantikan Letnan Dake di lapangan. Bahkan di tengah situasi krusial yang tak karuan ini pun, Letnan Dake terus saja menghilang entah kemana. Hari pun berganti malam dan suasana pun semakin gelap. Serangan yang ketiga pun datang kembali. Hujan artileri pun tiada henti meneror mereka. Pasukan Haji benar-benar tak memberi kesempatan sedikit pun pada mereka untuk bernapas lega. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain berlindung dan menunggu kematian mereka. George bersusah payah untuk meraih tempat berlindung, sedangkan Mark dan Benkala hancur di lubangnya sendiri. Keesokan paginya, keadaan pun benar-benar sangat kacau. Hutan lebat pun seketika hancur, menyisakan pohon-pohon tumbang berserakan. Kematian Mark dan Benkala benar-benar membuat hati Malarkey terpukul, dan begitu juga dengan yang lainnya. Sersan Lipton pun berusaha menenangkannya dan memberikan pistol Jerman milik Hubler. Selain itu, Lipton juga mengizinkan Malarkey untuk mengunjungi Letnan Campton di markas. Teror serangan Jerman itu pun telah berhasil memberi dampak buruk dan rasa takut bagi prajurit Compie. Sersan Lipton berusaha keras membangkitkan kembali semangat juang anggota Compie. Namun di sisi lain, Lipton pun merasa resah atas ketidakbecusan komandannya yang selalu menghilang di setiap pertempuran. Untuk itu, ia pun kembali mengadukannya pada Kapten Winters. Apalagi esok hari adalah waktu yang sangat krusial bagi mereka, di mana kepiawaian Letnan Dake dalam pertempuran sangat dipertaruhkan kepemimpinannya dalam misi serangan perebutan kota Poi dari tangan Haji. Namun Kapten Winters tak dapat berbuat apa-apa, ia bahkan tak dapat memberi solusi apapun padanya, karena itu bukan wewenangnya. Tapi walau begitu, esok harinya Kapten Winters pun tetap memberi arahan pada Letnan Dake tentang strategi dan taktik bertempur yang dulu selalu ia jalankan ketika memimpin Compie. Machine guns at either end here. They'll give you covering fire. Get it done. Namun pada kenyataannya, Letnan Dake malah merusak taktik dan formasi sebelumnya. Let's go! Keep moving! Fire! Let's go! Where the hell is first platoon? Keep moving! Rifleman! Get it through! Traps in the open! Hold up! Second platoon, hold up! Go forward! I can see you! God! Get me Foley on the radio! Get out of there! Ia terlihat kebingungan memberi perintah.
Bahkan yang seharusnya Kompi bergerak maju dengan cepat, ia malah memerintahkan Kompi untuk mundur. Perintah yang sangat membagongkan itu pun membuat prajurit kebingungan. Beberapa orang bahkan tumbang tertembus peluru Najee. Di belakang, Kapten Winters terus berteriak memerintahkan anggota untuk terus maju, mempersempit ruang gerak pihak musuh. Fall back! Dead! What do we do? Stand by for the 6! We cannot stay here! Lieutenant, what's the plan? I don't know! Get going forward! What's the plan? Okay, Foley! Keadaan pun semakin kacau ketika Letnan Dake memerintahkan sebagian anggotanya untuk memutar menyerang dari arah samping dan belakang. Letnan Dake kini benar-benar merusak strategi awal. Hal yang membuat Kapten Winters semakin murka, dan tak ada pilihan lain seketika itu juga Kapten Winters memerintahkan Letnan Speirs untuk mengambil alih komando dari Letnan Dake, mengembalikan formasi Kompi pada strategi awal. Ramirez, 2 guys, take him, go! Find some cover behind. We have to keep moving! Give me some cover! Speirs, get yourself over here! Damn it, you do not go out there! Get out there and relieve Dyke and take that attack on Tanpa him! banyak cakap, Letnan Speirs pun dengan gagah berani menerobos pertahanan musuh sendirian, mengembalikan mereka ke formasi awal. I'm taking over. Precision, let's go, kid! It's gone. I want first to go straight in. Forget going around. Everybody else? First platoon trying to end around with their strength. Pergerakan Letnan Speirs yang di luar nalar itu pun membuat anggota Kompi yang lainnya bersemangat kembali dan terus melakukan serangan. Come on, move out! First platoon, move out! Move out! Slip away! That's right, wait here! Setelah pertempuran cukup panjang dan melelahkan itu pun, Kompi E pun berhasil menduduki kota Foy. Sekitar kurang lebih 100 orang tentara Jerman berhasil mereka tangkap dan akan dijadikan sebagai tawanan perang. Setelah itu mereka pun merayakan kemenangannya. Namun di atas euforia itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Where is he? Take cover! Take cover! Seorang penembak jitu Jerman menyerang mereka. Beruntung Lipton segera mengetahui posisinya dan si penembak jitu Jerman itu pun berhasil dilumpuhkan Lipti. Walau pada akhirnya mereka harus kehilangan lagi 4 orang rekannya. Don't miss, Shifty. Dan di akhir episode 7 ini diceritakan setelah Kompi E menguasai kota Foy, selang 2 hari kemudian mereka juga telah memukul mundur Jerman dan berhasil menguasai kota Neuville dan Rassam.